Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-40. Maaf, ini siapa ya? Tanyaku kaget. Nomor yang memanggil adalah nomor biasa di KP Mas Elang buat nelpon aku. Tapi, si penelepon kali ini adalah seorang perempuan. Gak penting siapa, apa benar kamu tinggal di rumah Nek Ayang yang di samping gang kolam? Iya, Mbak siapanya Mas Elang? Kok HP Mas Elang ada sama Mbak? Urusan apa sama kamu? Yang ada itu aku yang nanya kamu. Kenapa ponsel Elang yang satu lagi ada sama kamu? Aku terdiam, bukan tidak mau menjawab. Tapi aku merasa tak perlu menjawab pertanyaan orang yang tidak kukenal. Tak ada urusan dengannya juga. Kau diam, enggak bisa jawab. Ya, sudah aku mau kita bertemu. Kamu jangan kemana-mana. Aku datang. Kau harus jelaskan semuanya padaku. Termasuk tentang ibuku yang terpaksa masuk rumah sakit gara-gara kamu. Tunggu di situ. Telepon terputus. Kembali perasaan tak nyaman menderaku. Belum juga selesai masalah yang satu. Ini datang lagi masalah baru. Tapi, aku akan tetap kuat. Kata Mas Elang aku perempuan kuat. Aku pasti bisa menghadapi ini semua. Tak perlu menunggu kedatangannya. Aku lanjutkan saja aktivitasku. Kupersiapkan bahan-bahan untuk jualanku esok hari. Sebuah mobil memasuki halaman. Kusuruh Nada yang melihat ke depan. Aku masih sibuk mengupas bawang merah. Aku kaget saat Nada kembali dengan membimbing seseorang masuk ke dalam dapur. Celoteh Rara mengiringi langkah mereka. Nek Ayang, nenek ke sini. Seruku langsung buru-buru mencuci tangan. Kulap dengan sarbet bersih. Lalu ku salam dan ku cium punggung tangan wanita 70 tahunan itu. Iya, bagaimana jualanmu hari ini? Ada yang mampir untuk membeli tidak? Tanya Nek Ayang sembari menghenyakkan tubuh di atas bangku panjang, di dekat meja dapur. Alhamdulillah Nek, hampir habis semua. Itu ada sekitar 10 porsi lagi menu makan malam. Semoga malam ini ada yang singgah. Nek Ayang mau cicipi. Ndak usah, nanti nenek minta bungkuskan saja 2 potong rendang. Nenek lihat ada tadi di lemari stelingmu. Boleh. Boleh Nek, nanti bening bungkuskan banyak. Masa cuma 2 potong? 2 potong saja, kalau banyak itu namanya gak tahu diri. Hehehe. Nada sama Rara coba tanya Wak Parno. Di mobil tadi ada buah. Nenek bawa. Ambil Gi. Nenek mau bicara serius sama mama kalian. Nek Ayang mengusir kedua putriku dengan sangat halus. Buah Nek, buat Kak Nada dan Rara ya. Nek, makasih ya. Nenek, Rara spontan mencium pipi Nek Ayang. Wanita itu tersenyum gemas. Untung dia menyukai kedua anakku. Kamu coba duduk sini. Nduk. Nek Ayang menyuruhku. Dia menepuk bangku tepat di sampingnya. Hatiku langsung syak lagi. Berdebar bagai ada dentuman musik rock di dalam sini. Jadi ini sebenarnya tujuan Nek Ayang ke sini. Bukan sekedar melihat dan menatau hasil penjualan di warungku. Tuhan, apakah dia juga sudah kena hasutan Mbak Kinanti? Jangan-jangan Nek Ayang marah padaku atas apa yang menimpa putrinya, Bu Ajeng. Juga cucunya Kinanti yang memar-memar karena aku. Bagaimana kalau aku dan anak-anak disuruh pergi dari warungnya ini malam ini juga? Gelisah. Kuletakkan bokongku agak jauh darinya. Loh, kowe kok, pucat begitu ning. Ono opo, wanita sepuh namun terlihat masih cantik itu memindai wajahku. Sini lo, deket nenek. Panggilnya lagi seraya menepuk lagi bangku kosong di sampingnya. Saya minta maaf. Saya udah salah. Saya hilaf. Saya yang membuat Bu Ajeng masuk rumah sakit.
Saya juga yang buat Mbak Kinanti memar-memar badannya. Saya minta maaf Nek, saya dan anak-anak mau kok meninggalkan rumah Nek Ayang sekarang juga. Uang 1 juta yang semalam Nek Ayang tinggalkan juga sudah bisa saya kembalikan. Alhamdulillah, modal jualan saya sudah kembali. Aku berkata dengan terbata-bata. Kutundukkan wajah di hadapan wanita arif itu. Tak ada sahutan apa-apa. Penasaran. Aku mendongah. Kutatap wajah penuh keibuan itu. Ya Allah, aku salah duga. Hatiku langsung adem saat menatapnya. Kukira yang kudapati adalah wajah sangar. Mata melotot dengan tatapan nyalang dan bibir ketat siap untuk meneriaki aku dengan kalimat kasar. Tetapi yang kulihat justru sebaliknya. Nek Ayang tersenyum begitu lembutnya. Wajah anggun itu terlihat sangat tenang. Kenapa ini sebenarnya? Udah ngomongnya, katanya setelah aku berhenti berkata-kata. Sahutku mengangguk. Sini, perempuan itu mengulurkan kedua tangannya. Aku makin terpana. Kenapa lagi dia? Kenapa dia malah ingin memelukku sekarang? Si Ninduk, paksanya memanggilku. Aku menggeser bokongku mendekat ke arahnya. Ragu, takut, cemas, mengaduk perasaanku. Wanita itu langsung memelukku. Sungguh, aku merasa sanaga tak enak. Aku tak pantas dia peluk. Pakaian mahalnya ini tidak pantas bersentuhan dengan daster murahan milikku. Belum lagi aroma harum yang tercium menyerang cuping hidungku. Ini pasti aroma parfum mahal miliknya. Tercium lembut, menguar dari tubuhnya. Tak seperti aku yang tak pernah punya parfum sama sekali. Nenek bahagia sekali. Ning. Setelah sekian lama menanggung gelisah yang tak berkesudahan, akhirnya nenek menemukan jawabannya. Nenek merasa sangat bahagia. Lirihnya masih memelukku. Aku tercekat. Kenapa Nek Ayang malah merasa bahagia? Padahal Bu Ajeng masuk rumah sakit karena aku. Kamu tahu, Ning, Elang itu adalah cucu laki-laki yang nenek punya satu-satunya. Sejak dia koma kemarin itu, semua harapanku seketika sirna. Saat dia koma untuk kedua kalinya, hatiku remuk. Rasanya selesai sudah, tak akan ada harapan lagi. Nenek bahkan tak pernah mau jenguk dia ke rumah sakit. Ning. Hati nenek rasa teriris setiap melihat selang dan wayar yang ditempelkan di tubuhnya. Tapi, keajaiban itu akhirnya datang juga. Elangku kembali berbunyi. Harapanku kembali bersemi. Serasa aku makin muda 10 tahun. Urainya melepas pelukan. Dia menatapku dengan begitu sendu. Aku mengangguk. Aku percaya apa yang dia ucap itu jugalah yang ada di hatinya. Aku sangat percaya dengan semua kalimatnya. Nek Ayang adalah wanita yang jujur. Tak pernah menutup-nutupi perasaan yang sebenarnya. Tapi, apa hubungan kebahagiaannya itu dengan aku? Tapi, hatiku kembali hancur saat Elang tak mau berobat ke luar negeri. Nenek sangat ingin dia bisa berjalan dengan gagah lagi seperti dulu. Tapi dia tetap menolak, hampir berangkat. Tapi gagal karena sebab yang tak nenek paham. Hari ini, dia sudah hendak terbang lagi. Tapi tiba-tiba dia pulang ke sini. Ya ke sini, menemu kamu. Begitu kan, Ning, ceritanya. Perempuan itu menatap tepat di bola mataku. Aku menunduk, kembali rasa bersalah menderaku. Maaf Nek, saya sama sekali tidak ada maksud untuk mencegah Mas Lang berangkat. Kenapa kamu merasa bersalah? Kamu tidak bersalah. Justru nenek bangga padamu. Kamulah yang menunjukkan apa sebenarnya yang Elang mau. Maksud nenek, aku mendongah. Ya, Elang menginginkan Munduk. Dia mencintaimu, bukan Kinanti. Bukan pula Nirmala. Maafkan saya Nek, saya gak ada maksud apa-apa. Saya juga enggak pernah merayu-rayu Mas Lang. Nenek paham Ning. Nenek tahu perempuan seperti apa kamu. Nduk. Nenek justru sangat berterima kasih padamu. Karena kamu mau menerima Lang apa adanya. Justru saya yang tak pantas sama Mas Lang. Nek. Kata Bu Ajeng. Saya ini gak jelas bibit, bebeit dan bobotnya.
Karena itu kamu kirim dia ke rumah sakit. Nek Ayang terkekeh. Aneh. Kenapa dia malah tertawa? Kenapa dia tak memarahi aku? Kamu hebat Ning. Kamu berhasil memberi Ajeng pelajaran berharga. Lanjutnya setelah tawanya reda. Maafkan saya Nek. Saya enggak ada maksud seperti itu. Saya. Berhenti merasa dirimu bersalah. Bening. Berhenti minta maaf. Kamu tidak bersalah sama sekali. Dari tadi nenek perhatikan kau minta maaf terus. Kamu harus punya prinsip. Selama kamu tidak melakukan kesalahan, jangankan siapa yang kamu hadapi, pantang untuk meminta maaf. Kalau memang kau tidak salah, paham? Nek, nenek suka sama sifat jujur kamu. Kamu baik hati, pekerja keras, ulet, tapi nenek enggak suka dengan sikap minder kamu. Apalagi dengan sikapmu yang selalu minta maaf, padahal kamu tidak salah. Masa orang lain yang salah kamu yang minta maaf? Watak kita hampir sama, Ning. Yang membedakan hanya yang satu itu. Bisakah kau berjanji pada nenek bahwa kau akan merubah itu? Nek, kenapa? Kamu mau minta maaf lagi? Tidak. Berjanji pada nenek bahwa kau akan menjadi wanita yang kuat, tidak lemah. Jangan merasa bersalah jika kau tidak salah. Hanya karena orang itu lebih kaya dan lebih berkedudukan dari kamu. Kamu mengalah terus. Hanya karena kau merasa tidak enak, kamu minta maaf. Sekali lagi nenek tegaskan. Jangan pernah meminta maaf. Jika kau tidak bersalah, kau bisa berjanji. Saya janji. Nek, bagus. Elang tidak salah pilih. Maksud nenek, Mas Elang. Ya. Elang sudah mengungkapkan semuanya pada nenek saat nenek memintanya menceritakan apa sebenarnya penyebab ibunya masuk rumah sakit. Ajeng pingsan karena tak menyangka kalau Elang lebih memilih kamu daripada dia. Iya kan? Maafkan saya Nek. Stop minta maaf. Bening. Bukankah baru saja kau berjanji bahwa kau tak akan minta maaf atas kesalahan yang tidak kau perbuat? Iya Nek, tapi... Bu Ajeng. Kau tidak bersalah. Ajeng hanya kaget. Dia pikir dia bisa mengatur perasaan anaknya. Tentang perjodohan dengan Kinanti. Dari awal nenek sudah tentang. Elang tahu siapa yang terbaik buat dirinya. Aku terdiam. Kau yang terbaik menurut Elang. Nenek mendukungmu. Tapi dengan satu syarat. Kau penuhi janjimu. Janaji. Janji yang tadi. Ya, kau bisa. Insya Allah bisa. Bagus. Ada satu lagi. Nenek ingin cucuku tidak berhubungan dengan istri orang. Kau paham maksudku? Saya bukan istri orang Nek. Ada buktinya kalau bukan istri orang. Aku terdiam. Boleh nenek lihat surat ceraimu? Aku tetap diam. Bahkan menunduk dalam. Kamu endak punya, kan? Aku mengangguk. Kalau begitu, sekarang nenek minta semua berkas-berkasmu. Nenek mau daftarkan gugatan ceraimu besok pagi ke pengadilan agama. Nenek yang daftarkan. Jangan. Nek, saya belum punya cukup uang. Biar Mas Sigit saja. Maksud saya mantan suami saya yang ngurus ke pengadilan. Bagaimana kalau dia tak mau menceraikan kamu? Iya Nek, memang benar. Dia tak mau menceraikan saya katanya. Makanya dia cuma nikah siri sama istri barunya itu. Kamu tahu kenapa dia tak mau menceraikan kamu? Tidak. Karena dia masih cinta sama kamu. Jangan-jangan dia juga belum pernah jatuhkan talak padamu. Aku mengangguk. Coba kau bayangkan. Jika dia datang malam ini, lalu menuntut nafkah batin darimu. Dia mau tidur sama kamu. Apakah kau bisa menolak? Jangan Nek, aku tidak mau. Kalau dia maksa, kau tidak bisa menolak. Karena kau masih istri sahnya. Dan bayangkan bagaimana perasaan cucuku kalau itu terjadi. Bisa kau bayangkan bagaimana hancurnya hati Elang. Aku membisu. Aku tidak mau cucuku terpuruk lagi untuk yang kesekian kalinya.
Aku tak percaya apakah dia masih bisa bertahan hidup bila hal itu terjadi lagi. Itu sebab, kamu harus duluan yang menggugat cerai suamimu. Kamu mau kan, Ning? Saya enggak paham cara-caranya, Nek. Saya juga enggak ngerti. Surat-surat, pengacara, apa segala macam. Saya enggak paham. Saya taunya buat bumbu masakan, Nek. Nenek yang urus semuanya. Kamu tinggal tanda tangan saja. Kamu mau ya? Nduk. Mau, Nek. Terima kasih. Tapi, anak-anakku tetap untukku kan, Nek. Nenek akan perjuangkan itu. Terima kasih, Nek. Ambil surat-surat munduk. Surat apa, Nek? Surat nikah, kartu keluarga, akta lahir anak, KTP kamu. Ada kamu simpankan. Aku menggeleng. Saya cuma punya KTP. Saya enggak paham surat-surat, Nek. Mas Sigit yang nyimpan semuanya. Saya enggak ngerti. Saya taunya cuma masak, nyuci, ngepel, nyerika, ngurus anak, lalu ngelayanin suamimu di tempat tidur. Begitu. Aku menunduk. Nek Ayang terlihat sangat kesal. Aku juga sangat menyesali diriku. Kenapalah aku tak pernah paham akan surat-surat itu. Aku tak pernah berpikir kalau itu penting. Segala urusan surat-surat Mas Sigit yang menangani selama ini. Yo, wes nduk, endak usah sedih. Nenek akan bicara dengan pengacara nenek. Biar dia yang atur bagaimana cara yang terbaik untuk masalahmu ini. Sekarang kowe fokus ke usahamu ini saja dulu. Bila nanti pengacara itu datang menemuimu, baru kamu mulai bergerak. Nenek juga endak paham bagaimana caranya. Kowe ngerti nduk? Kata Nek Ayang membelai kepalaku. Terima kasih, Nek. Maafkan saya yang bodoh ini. Saya janji mulai sekarang akan pinter. Ucapku masih dengan penuh penyesalan. Iya. Mulai sekarang kowe harus lebih pinter. Kamu harus tahu bahwa perjuanganmu masih sangat panjang. Kowe harus bisa menaklukkan hati Ajeng. Belum lagi Kinanti yang merasa tersingkirkan olehmu. Nirmala juga belum selesai urusannya dengan Elang. Dia pasti akan datang menemuimu juga. Kemudian ditambah lagi dengan dua perempuan yang baru saja datang tadi. Aku mendongah. Ku tatap mata Nek Ayang. Dua perempuan yang baru datang. Siapa maksudnya? Dua perempuan yang baru datang itu maksudnya siapa, Nek? Tanyaku. Bersambung.